Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbis shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amin. Allahumma faqihna fiddin wa 'allimna ta'wil wahdina ila sawa'is sabil. Nawaitu ta'lim wa ta'allum wal ifadah wal istifadah lillahi ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan belajar bersama-sama kembali. Insyaallah kita akan belajar tahsinul Quran, yaitu cara membaca Al-Quran dengan tartil, dengan tajwid yang benar. Insyaallah kita juga akan belajar mengidentifikasi hukum-hukum tajwid apa sajakah yang terkandung di dalamnya. Insyaallah kita akan belajar tahsinul Quran pada juz 29 pada surah Al-Qiyamah pada ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Harapannya semoga video ini dapat memberikan contoh, memberikan edukasi kepada para pemula, para lansia yang saat ini sedang belajar ataupun mempelajari ilmu Al-Quran. Mari kita mulai, kita awali dengan membaca ta'awudz dan basmalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Perhatikan, kita baca pada ayat yang pertama pada surah Al-Qiyamah. Perhatikan. La uqsimu biyaumil qiyamah. La uqsimu biyaumil qiyamah. Perhatikan di sini terdapat lam, alif. Lamnya ini dibaca panjang, mad jaiz munfasil, dipanjangkan 5 ketukan. La uq di sini qafnya berharokat sukun, kita baca mati dan kita pantulkan suaranya, kita qalqalah dibaca uq. Uq itu namanya qalqalah, pantulan suara. La uqsimu biyaumil, ada wawu sukun dibaca biyaumil, alif lam qamariyah lamnya sukun dibaca biyaumil qiyamah, ya-nya dibaca panjang, ada tanda harokat fathah seperti ini. Qiyamah, taknya di sini berharokat kasroh. Apabila kita waqaf berhenti, maka tak marbutah ini kita matikan dan diganti dengan huruf ha, maka dibaca qiyamah bukan qiyamat. Nah, itu salah. La uqsimu biyaumil qiyamah. Selanjutnya kita baca pada ayat yang kedua pada surah Al-Qiyamah. Perhatikan cara membacanya. Wala uqsimu bin nafsil lawamah. Panjangkan lamnya, dibaca mad jaiz munfasil 5 ketukan. Wala uq, qafnya berharokat sukun, dibaca mati, dipantulkan suaranya qalqalah. Uqsimu bin, alif lam samsiyah, nunnya berharokat tasydid, maka dimasukkan, diidghamkan dan didengungkan bin. Nah, seperti itu. Nafsil, fa-nya berharokat sukun, kita matikan, fa-nya dibaca naf. Sil, alif lam samsiyah, lamnya berharokat tasydid, kita matikan, kita masukkan bin nafsil law. Wawunya berharokat tasydid dan mad panjang, mad tabi'i dipanjangkan 2 ketukan. Bin nafsil lawamah. Hanya di sini pendek, taknya di sini berharokat kasroh. Ada tanda waqaf berhenti, maka ketika waqaf maka tak marbutah ini diganti dengan huruf ha dan dimatikan, maka dibaca lawamah bukan lawamat, salah.
wala uqsimu bin nafsil lawamah. Kita ulangi. La uqsimu biyaumil qiyamah wala uqsimu bin nafsil lawamah. Selanjutnya kita baca pada ayat yang ketiga pada surah Al-Qiyamah. Perhatikan cara membacanya. Ayahsabul insanu allan najma'a 'idhamah. Perhatikan haknya berharokat sukun, mati dibaca ayahsabu. Ayahsabul alif lam, lam alif lamnya sukun dibaca ayahsabul insanu. Nunnya berharokat sukun bertemu dengan huruf sin, hukumnya dibaca ikhfa. Ikhfa itu artinya samar, maka disamarkan insanu. Sinnya dipanjangkan insanu allan. Nah, lamnya di sini berharokat tasydid, maka ditekan, dimasukkan, dibaca al lan nun sukun bertemu dengan nun. Ini hukumnya dibaca idgham bi ghunnah. Idgham itu artinya memasukkan bi ghunnah disertai berdengung, maka dimasukkan dan disertai berdengung. Allan, nah, tidak boleh kita langsung allan naj, harus didengungkan terlebih dahulu. Allan naj, jimnya berharokat sukun, ini dimatikan dan dikolkolah, dipantulkan suaranya. Allan naj ma'idhamah. Doknya berharokat fathah, ada tanda alifnya mat tabi'i, panjangkan 2 ketukan. Idhamah, haknya berharokat dhammah. Ketika tanda waqaf berhenti, maka haknya dimatikan ataupun disukun. Ayahsabul insanu allan najma'a 'idhamah. Kita ulangi. La uqsimu biyaumil qiyamah wala uqsimu bin nafsil lawamah. Ayahsabul insanu allan najma'a 'idhamah. Selanjutnya kita baca pada ayat yang keempat. Perhatikan pada surah Al-Qiyamah. Bala qadirina ala an nusawwiya bananah. Bala qadirina ala an nusawwiya bananah. Lamnya di sini dibaca panjang, ada tanda harokat seperti ini, dan qafnya dibaca panjang. Bala qadirina. Roknya dipanjangkan, ada ya sukunya mat tabi'i, panjangkan 2 ketukan. Bala qadirina ala, mad jaiz munfasil, dipanjangkan 5 ketukan. Ala annu, nun sukun bertemu dengan nun, idgham bi ghunnah, dimasukkan dan disertai berdengung. An-nusawwi, ada tasdid, maka dimasukkan, diidghamkan kepada wawunya. An-nusawwi, an-nusawwiya bananah. Nunnya berharokat fathah, ada tanda alifnya mat tabi'i, panjangkan 2 ketukan. Bananah, haknya di sini dimatikan, ada tanda waqaf berhenti. Bala qadirina ala an nusawwiya bananah. Ulangi. La uqsimu biyaumil qiyamah wala uqsimu bin nafsil lawamah. Ayahsabul insanu allan najma'a 'idhamah. Bala qadirina ala an nusawwiya bananah. Selanjutnya kita baca pada ayat yang kelima pada surah Al-Qiyamah. Perhatikan. Kita lanjutkan pada ayat yang kelima pada surah Al-Qiyamah. Perhatikan.
Bal yuridul insanu liyafjura amamah. Bal yuridul insanu liyafjura amamah. Ada lam yang berharokat sukun, kita baca bal yuridul, roknya panjangkan, ada ya sukunnya matabi'i. Lam alif, lamnya berharokat sukun, dibaca yuridul insanu. Nun sukun bertemu dengan sin, dibaca ikhfa, disamarkan. Insa, panjangkan sinnya, insanu. Liyafjuro, fa-nya berharokat sukun, dibaca liyafjuro. Ama, panjangkan mimnya, ada tanda alifnya, matabi'i, panjangkan dua ketukan, amamah. Haknya di sini dimatikan, ada tanda waqaf berhenti. Bal yuridul insanu liyafjura amamah. Kita baca bala qadirina ala an nusawwiya banana. Bal yuridul insanu liyafjura amamah. Selanjutnya kita baca pada ayat yang ke-6. Perhatikan cara membacanya. Yas'alu ayyana yaumul qiyamah. Yas'alu, sinnya berharokat sukun, dibaca yas'alu ayyana. Ya-nya di sini panjangkan dan ditasdid, dimasukkan, diidghamkan, ayyana yaumul. Yaumul, ada wawu sukunnya, dibaca yaumul. Alif lam qamariyah, lamnya berharokat sukun, dibaca yaumul qiyah. Ya-nya panjangkan, ada tanda fathah seperti ini, qiyamah. Taknya tak marbutoh, ketika berhenti waqaf maka dimatikan. Maka diganti dengan ha ataupun huruf ha, maka dibaca qiyamah, bukan qiyamat. Yas'alu ayyana yaumul qiyamah. Nah, baca dari sini. Bal yuridul insanu liyafjura amamah. Yas'alu ayyana yaumul qiyamah. Selanjutnya kita baca pada ayat yang ke-7. Perhatikan cara membacanya. Fa'idha bariqal basar. Fa'idha bariqal basar. Perhatikan, zalnya di sini panjangkan, ada tanda alifnya, matabi'i, dipanjangkan dua ketukan, bariqal, alif lam qamariyah, ini dibaca bariqal. Basar, ketika berhenti waqaf maka roknya yang berharokat dhammah ini maka dimatikan, bukan dibaca basoru. Bagi para pemula ataupun lansia, perhatikan. Fa'idha bariqal basar, bukan fa'idha bariqal basaru, itu salah. Yas'alu ayyana yaumul qiyamah. Fa'idha bariqal basar. Seperti itu cara membacanya. Kita lanjutkan pada ayat yang ke-8 pada surah Al-Qiyamah. Perhatikan. Wa khasafal qamar. Wa khasafal qamar. Di sini lam alif lam qamariyah, maka dimatikan lamnya, dibaca wa khasafal qamar. Roknya di sini berharokat dhammah, ketika berhenti maka dimatikan, dibaca qamar, bukan qamaru tapi qamar. Wa khasafal qamar. Kita baca dari sini. Yas'alu ayyana yaumul qiyamah. Fa'idha bariqal basar wa khashafal qamar. Selanjutnya kita baca pada ayat yang ke-9. Perhatikan cara membacanya. Wa jumi'ash syamsu wal qamar. Wa jumi'ash syamsu wal qamar. Ada alif lam samsiyah. Ciri-cirinya ada huruf setelahnya, yaitu ada tanda tasdidnya. Di sini huruf sin, ini tasdid, maka dimasukkan, diidghamkan, dibaca wa jumi'ash syashishu wa jumi'ash syamsu.
Wa jumi'asy syamsu, mim sukun bertemu dengan huruf sin, hukumnya dibaca idhar syafawi, dibaca jelas, tidak boleh didengungkan. Syamsu, tidak boleh, harus jelas. Wa jumi'asy syamsu wal qamar, alif lam qamariyah, lamnya berharokat sukun maka dibaca wal qamar. Roknya berharokat dhammah ketika berhenti waqaf, maka dimatikan roknya dibaca wal qamar, bukan wal qamaru. Perhatikan. Wa khasafal qamar wa jumi'asy syamsu wal qamar. Selanjutnya kita baca pada ayat yang ke-10 pada surah Qiyamah. Kita perhatikan. Yaqulul insanu yawma idzin ainal mafar. Yaqulul insanu yawma idzin ainal mafar. Qafnya panjangkan, ada wawu sukunya mad tabi'i. Di sini ada lam alif, di sini perhatikan dibaca yaqulul. Insanu, nun sukun bertemu dengan huruf sin, diikhfakan, disamarkan, dan sinnya dipanjangkan, ada tanda fathah seperti ini. Yaqulul insanu yawma idzin ainal yaw, wawu sukun dibaca yauma idzin, kasrah tanwin bertemu dengan alif, idhar halqi dibaca jelas, tidak boleh didengungkan. Yauma idzin ainal, ya sukun dibaca ainal, alif lam qamariyah, lamnya berharokat sukun dibaca ainal mafar. Roknya berharokat dhammah, ketika berhenti waqaf maka dimatikan roknya, dibaca mafar. Yaqulul insanu yawma idzin ainal mafar. Kita baca dari sini. Fa idza bariqal basar wa khasafal qamar wa jumi'asy syamsu wal qamar. Yaqulul insanu yawma idzin ainal mafar. Shadaqallahul azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita telah belajar bersama-sama belajar tahsinul Quran, yaitu cara membaca Al-Quran dengan tartil, dengan tajwid yang benar. Dan kita juga telah belajar mengidentifikasi hukum-hukum tajwid apa sajakah yang terkandung di dalam ayat pada surah Al-Qiyamah, pada ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Harapannya dapat memberikan contoh dan edukasi kepada para pemula, para lansia yang saat ini sedang belajar membaca Al-Quran. Harapannya dapat memberikan manfaat kepadanya. Jadi penting sekali untuk kita dapat membaca Al-Quran dengan tartil. Tentu kita harus mengetahui rambu-rambunya. Dan rambu-rambu tersebut dinamakan ilmu tajwid. Supaya apa? Supaya kita bisa mengetahui mana huruf yang dibaca panjang, mana huruf yang dibaca pendek, mana huruf yang dibaca ghunnah berdengung, mana huruf yang dibaca idhar jelas, supaya kita bisa menunaikan hak-hak Al-Quran dengan sempurna. Karena haknya Al-Quran itu salah satunya adalah kita membacanya dengan tartil, sesuai dengan perintahnya Allah, warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran dengan tartil. Semoga bermanfaat. Semoga metode ini dapat memberikan manfaat, dapat memberikan contoh dan edukasi khususnya bagi para pemula, para lansia, dapat memberikan kemudahan dalam belajar membaca Al-Quran. InsyaAllah semoga berkah, semoga bermanfaat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.